Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga pendengar radio Tazkiyah 107.7 FM yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu dari rutinitas kita, kajian hari atau kajian Ahad sore, dan insyaallah ini merupakan satu langkah positif. Ini adalah satu hal yang bermanfaat dan ini merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk kalian. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untuk kalian dan mintalah pertolongan kepada Allah serta janganlah lemah. Bapak Ibu saya hormati dan juga saudara-saudara saya banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan mengetengahkan satu tema yang tadi telah disebutkan. Tema kita adalah agama para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kalau sebetulnya kita ingin lebih melebar lagi, ya, agar pembahasannya itu mungkin sedikit lebih mengena apa itu makna Islam. Ya, apa itu makna Islam. Nah, telah kita tuliskan di dalam sebuah makalah yang mungkin sudah kita fotokopikan, ya, makna Islam. Nah, nanti kita akan jelaskan, ya, apa itu makna dari agama kita, karena tentu kita mengetahui, ya, tidak banyak dari kaum muslimin yang sejak kecil mereka beragama Islam, ketika ditanya tentang apa itu Islam, mampu untuk memberikan jawaban yang tepat, gitu ya. Ketika misalkan ditanya apa itu Islam, ya, sebagian mungkin akan menjawab Islam adalah, ya, seseorang itu syahadat, seseorang itu salat, ya. Ada yang lagi yang mengatakan Islam adalah agama yang di situ merupakan agama rahmatan lil alamin. Dan sekian jawaban-jawaban yang sebetulnya kurang mengena. Ya. Jawaban yang kurang mengena, kurang mewakili dari makna Islam itu sendiri yang dimaukan di dalam syariat, dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu saya hormati dan saya muliakan. Ya, ketika seseorang ditanya tentang apa itu Islam, ya, sekali lagi kajian ini bukan bermaksud kita adalah orang di luar Islam kemudian baru ingin tahu tentang Islam, bukan. Ya. Kita adalah seorang muslim yang ingin lebih ilmiah dan lebih bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang yang di luar agama Islam, ya, atau kita seorang muslim yang ingin lebih mendalami apa itu hakikat dari agama Islam, gitu ya. Jadi jangan, Ustaz, kenapa kita harus belajar makna Islam? Bukankah kita muslim? Apa maksudnya kita belum muslim kemudian kita diajari tentang atau dikenalkan tentang agama Islam? Bukan. Ya, ini agar kita bisa menjawab dengan jawaban yang lebih baik, ya, jawaban yang lebih mengena tatkala ditanya oleh orang-orang di luar Islam apa itu Islam, ya. Kemudian juga
agar supaya kita lebih bisa untuk berislam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena nanti setelah kita mengkaji, kita akan tahu sebagian dari kaum muslimin mereka hanya menggunakan nama Islam, tetapi mereka tidak apa? Tidak betul-betul mengamalkan Islam itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ya, Bapak Ibu saya hormati dan saya muliakan, dan juga pendengar Radio Tazkiyah dimanapun Anda berada. Ya, berbicara tentang Islam, Islam ada dua tinjauan. Ya, yang pertama, Islam dalam arti umum. Islam dalam arti umum. Dan yang kedua, Islam dalam arti khusus. Ya. Islam dalam arti umum dan Islam dalam arti khusus, ada dua. Ya. Islam dalam arti umum adalah agama para rasul, agama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu Islam dalam arti umum. Artinya apa? Artinya seluruh para nabi dan para rasul agama mereka satu, yaitu agama Islam. Ya. Sejak zaman dahulu, zaman Nabi Adam alaihi salam, ya, zaman Nabi Nuh alaihi salam, awal-awal terjadi kesyirikan. Ya. Demikian pula agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Agamanya Nabi Isa alaihi salam sampai pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agamanya satu, apa? Islam. Ya. Yang menunjukkan akan hal tersebut di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah. Ucapan Nabi Ibrahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya. Dan Ibrahim mewasiatkan dengan kalimat tersebut kepada anaknya. Demikian pula Yaqub. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah ya telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna, maka janganlah kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ya, muslim artinya mengikuti agama siapa? Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Demikian pula disebutkan di dalam ayat yang lain. Ya. Rabbana ij'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatihima muslimatan lak. Ya. Ya Rabb kami, jadikanlah kami itu dua orang muslim. Ya, dua orang yang berislam berserah diri kepadamu, dan dari anak turun kami ya orang kaum yang muslimah. Ya. Jadi dari sini agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama disebut dengan agama Islam. Jadi sekali lagi agama para nabi dan para rasul adalah agama apa? Islam, karena kata Islam sudah dikenal sejak zaman dahulu. Gitu ya. Nah, di antara yang menunjukkan akan hal ini ya adalah sabda Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Ya, para nabi itu adalah ikhwatun li'allat. Saudara satu bapak lain ibu. Ya. Dinuhum wahid, agama mereka satu, wa ummahatuhum syatta, tapi rincian syariat-syariat mereka berbeda-beda. Kata Nabi apa? Para nabi adalah saudara satu bapak lain ibu. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Wa ummahatuhum syatta, tetapi rincian-rincian syariat yang mereka bawa itu berbeda-beda. Gitu. Nah, maka dari sini kita harus mengetahui apa hakikat Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu. Yang ini adalah Islam dalam arti umum. Ya, Islamnya Nabi Adam, Islamnya Nabi Nuh, Islamnya Nabi Musa, Islamnya Nabi Isa, Islamnya Nabi Muhammad, itu hakikatnya apa? Itu yang harus kita pelajari, dan dengan mempelajari ini kita akan bisa menjawab pertanyaan orang apa itu Islam. Demikian pula kita akan lebih mengamalkan dan akan lebih bisa beragama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Tatkala Allah Ta'ala mengatakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Yang pertama,
ya, atau perlu kita sebutkan ucapan dari Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya, bisa dilihat itu di teks Arabnya bagian atas. Ya. Beliau sedang mendefinisikan ya makna Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala Syekhul Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah fi risalatihi al-usul ats-tsalatsah. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini makna Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Dengan apa? Mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Jadi dakwah para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, dakwah Islamiyah mereka berputar pada 3 hal ini. Yang pertama kepada dakwah tauhid, yang kedua untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, kemudian yang ketiga untuk berlepas diri dari kesyirikan dan seluruh pelaku kesyirikan. Ya. Kita bisa buktikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan mereka? Ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah ya at-taghut. Taghut itu segala sesembahan yang disembah selain Allah. Ya, taghut itu ada banyak makna. Ya, di antara makna taghut adalah yang disembah selain Allah Ta'ala dalam kondisi ridha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami utus pada setiap umat seorang rasul, seruan mereka, sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. Ya. Ini dakwah setiap rasul, dakwah kepada tauhid. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya, ungkapan Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-A'raf, ya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang ucapan dari Nabi Nuh alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan selainnya untuk kalian. Seruan siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dari sini kita tahu ya, bahwa Islam yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang pertama adalah Islam yang mengandung unsur tauhid. Sehingga kalau seseorang tidak mentauhidkan Allah, maka berarti dia bukanlah seorang muslim. Gitu ya. Ada seorang yang mengaku muslim tapi dia tidak mentauhidkan Allah, dia bukan seorang muslim. Ya. Maka dari sini kita penting Bapak sekalian untuk mengetahui hakikat dari tauhid itu sendiri. Dan ini kita ya awal-awal kajian atau kalau tidak salah pertemuan kedua kita pernah singgung ya tentang definisi tauhid. Kalau yang masih ingat ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Yang itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Bahwa seseorang itu dikatakan bertauhid apabila dia mengesahkan Allah dalam hal penciptaan. Allah lah satu-satunya mencipta. Ya. Allah lah satu-satunya mengatur alam semesta. Allah lah satu-satunya yang menguasai alam semesta. Ini diistilahkan para ulama dengan tauhid rububiyah. Ya. Kemudian tauhid uluhiyah. Dia meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Ya. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat. Ya, seorang hamba meyakini Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna, nama-nama yang sangat indah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Ya, dikatakan nama yang sangat indah karena setiap nama mengandung sifat.
Ketika Allah Ta'ala mengatakan As-Sami, Maha mendengar, berarti Allah punya sifat mendengar. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Basir, berarti Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Melihat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, memiliki nama Ar-Rahman, berarti Allah punya sifat rahmah. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi pertama seruan tauhid. Para nabi alaihi wassalatu wassalam mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Ya. Dan nanti kalau kita pelajari tauhid lebih dalam, dari 3 jenis tauhid ini, penyimpangan itu kebanyakannya ada pada jenis tauhid yang kedua. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, penyimpangan itu kebanyakan pada tauhid uluhiyah. Ya. Kaum musyrikin tatkala mereka disuruh untuk mengatakan siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Siapa yang mengatur segala urusan? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Sekiranya kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tapi penyimpangan terletak pada tauhid yang kedua. Tauhid uluhiyah. Mereka enggan untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan inilah yang merupakan konsentrasi dakwah para nabi dan para rasul. Menyadarkan umatnya, sebagaimana mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, mereka juga harus meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, hanya saja umat kadang membangkang. Ya, seperti umat Rasulullah SAW, sebagiannya membangkang dengan mengatakan, ya aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujam. Apakah ini Nabi Muhammad hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu satu sesembahan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Tidak mau kalau suruh menyembah hanya kepada Allah. Ya. Yang lebih pedas lagi, seruan tauhid itu dibantah dengan bantahan yang sangat keras. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya dulu tatkala mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, disuruh untuk bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, mereka menyombongkan diri, tidak mau. Dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Ya. Jadi ini para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, dakwah mereka atau Islam mereka yang pertama adalah Islam yang mengandung unsur tauhid. Mereka dakwahkan tauhid. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah berarti dia bukan muslim. Ya, ada KTP-nya Islam, tetapi ternyata dia menyembah kepada selain Allah. KTP-nya Islam, tapi dia meyakini ya bahwa penghuni gunung itu bisa menimpakan madarat. Ya. Padahal yang bisa menimpakan madarat siapa? Allah Ta'ala. Ya. Dia seorang yang KTP-nya Islam, ya, akan tetapi dia bergantung, ya, kepada makam-makam keramat, pohon-pohon keramat. Ya. Nah ini bagaimana? Ini kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya. Kebanyakannya karena seseorang tidak konsentrasi untuk memahami tauhid. Ya, tidak konsentrasi untuk memahami tauhid. Ya, ada sampai sebagian orang menganggap, maaf, kotoran sapi ini bisa mendatangkan kebaikan. Gitu ya. Nah, padahal sapi itu kalau misalkan dibunuh tidak bisa ngelawan. Gitu kan? Nah ini, maka dari situ ya, sebagai seorang muslim kita sadar bagaimana kita betul-betul mendalami tauhid kita, agar supaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Al-Quran itu menjadi pembela kita. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika seorang muslim, ya, dia tidak mau mempelajari ilmu agama, ya, padahal banyak sekali kesempatan untuk mempelajari ilmu agama, kemudian dia melanggar aturan Allah Ta'ala, Al-Quran kata Allah, hujjatun laka au alaik. Ya. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa membantumu atau nanti akan menyerangmu. Ya, maka dari situ kita harus lebih semangat lagi untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama, lebih lagi mempelajari tentang tauhid. Karena ternyata ini adalah kandungan paling pokok dari agama
Islam. Tidak ada tauhid berarti bukan seorang muslim walaupun KTP-nya ditulis muslim 3 kali. Ya. Walaupun dia mengatakan saya haji 3 kali. Ya. Kadang ada seorang yang melakukan praktek perdukunan. Ya, maaf sebelumnya perdukunan itu merupakan kekufuran. Ya. Orang melakukan praktek perdukunan itu kekufuran. Ya. Laisa minna man tasahhara aw tusuhhiralah. Ya. Man takahana aw tukuhinalah. Bukan bagian dari kami orang yang minta orang yang disihir atau minta disihirkan. Ya. Aw takahana aw tukuhinalah. Orang yang melakukan praktek perdukunan atau orang yang menggunakan jasa dukun. Nah, kalau kita lihat keterangan para ulama, dukun itu telah melakukan perbuatan kufur. Karena perdukunan itu pasti menggunakan bantuan syaitan, isti'anah bisyayatin, memohon pertolongan kepada setan. Ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dia memohon pertolongan kepada syaitan. Maka kata para ulama, dukun itu kufur. Ada seorang dukun mengatakan, Pak, saya muslim loh. Saya dengar sendiri, saya lihat. Bahkan saya haji. Ya, ada salah seorang ustadz mengatakan, walaupun haji, kalau ke dukun ya sama saja. Kufur ketika meyakini si dukun tersebut. Gitu ya. Maka dari sini ya kita sadari betul bahwa makna atau hakikat Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, pertama Islam yang mengandung unsur apa? Tauhid. Ini yang didakwahkan para rasul. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Seorang yang para nabi alaihi wassalatu wassalam mengajak orang-orang yang mereka ajak untuk tunduk kepada ketentuan Allah. Ya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang dibangun di atas dasar kepasrahan, ketundukan terhadap aturan-aturan Allah. Maka kata Islam itu sendiri berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Artinya menyerahkan diri, pasrah, tunduk. Ya. Dalam bahasa Arab ada ungkapan aslama nafsahu lil qatli. Dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Ini sudah tidak ada perlawanan. Ya. Orang sudah perang, kemudian kalah, 10.000 pasukan tinggal dia 1 orang. Ya. Tinggal dia 1 orang. Kemudian dia mengatakan menyerah. Kira-kira kalau yang namanya menyerah dia kabur atau tidak? Tidak. Ya menyerah ya sudah, betul-betul sudah tidak ada daya upaya, tunduk, itu namanya menyerah. Ya. Dan inilah Islam, dibangun di atas dasar penyerahan diri. Oleh karena itu, ya, di dalam Islam tidak ada istilah seorang muslim membangkang menolak ketetapan Allah. Allah mengatakan A, oh saya enggak mau ikut. Tidak ada. Ya. Seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakukan demikian, tidak ada kamusnya dia mengatakan saya tidak mau ikut. Tidak ada. Ya. Oh saya punya pikiran sendiri kok. Ya. Ya boleh saja Qur'annya bilang gini, tapi saya boleh saja saya mengatakan demikian, beda, tidak masalah. Lah Anda muslim bukan? Ya saya muslim, tapi saya enggak harus ikut ketentuan Allah. Ya, tidak ada kamusnya seorang muslim berkata seperti itu. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, dilihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Coba perhatikan ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidak ada bagi kaum mukminin, demikian pula kaum mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi kaum mukminin dan mukminah memiliki pilihan lain, ya, dari urusan mereka tatkala Allah Ta'ala telah memutuskan sesuatu. Ya. Jadi tatkala Allah Ta'ala telah memutuskan sesuatu, maka seorang mukmin, seorang mukminah tidak punya pilihan lain, tidak ada kata lain, tidak ada opsi kedua, gitu ya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan ini halal, mukmin harus mengatakan halal. Ketika Allah Ta'ala mengatakan ini haram, mukmin harus mengatakan haram. Ketika Allah Ta'ala mengatakan
Ya, yang demikian boleh. Mukmin mengatakan boleh. Ketika Allah Ta'ala mengatakan ini tidak boleh, mukmin mengatakan tidak boleh. Ya, maka harus ada ketundukan. Ya. Kalau misalkan Allah Ta'ala mengatakan ini, ya, diperintahkan seperti ini, yang benarnya seperti ini, kok dia mengatakan, ya menurut saya sih tidak. Menurut saya tidak harus seperti itu. Maka berarti dia bukan mukmin, bukan muslim. Kenapa? Karena seorang mukmin, seorang muslim, tatkala Allah memutuskan sesuatu tidak ada pilihan lain. Ya. Contohnya, nanti akan kita singgung. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu satu dari yang tiga. Satu dari yang tiga. Ya, Tuhan Trinitas tadi ya. Allah, terus apa? Nabi Isa, Yesus, terus yang ketiga. Nah, ini yang ketiga Maryam atau Rohul Kudus, bingung ini. Yang Maryam atau Rohul Kudus. Lah Allah Ta'ala mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu dari yang tiga. Ada seorang muslim membaca ayat ini, oh menurut saya sih enggak. Ya. Menurut saya sih enggak kafir. Ya mukmin, agamanya kan sama agama, samawi, enggak ada salahnya kalau kita gabung saja. Ya. Akhirnya muncul yang namanya fikih lintas agama dengan keyakinan apa? Nah, dengan keyakinan ini masih beriman. Ya. Jadi tidak ada seorang mukmin ketika Allah mengatakan demikian dia ikut. Maka dari sini ya tidak ada istilah Islam liberal. Nanti kalau ada orang punya pemahaman Islam liberal, ya silakan, kalau nggak suka ya menghubungi nanti ya. Tidak ada istilah Islam liberal. Islam tadi tunduk, liberal bebas. Kan itu kan namanya jam'u bainal mutanaqidain. Mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan. Ya, tidak mungkin bisa. Ya, tunduk kok bebas. Ya. Ibarat kata orang perang menyerah tapi bebas. Ya tidak ada. Ya menyerah ya datang, menyerahkan diri, menyerah kok bebas. Kalau bebas belum menyerah berarti namanya. Ya kan, ada penjahat, pencuri, namanya menyerah ya datang ke kantor polisi. Ya, kalau dia lari berarti bebas. Gitu ya. Nah, maka di situ tidak ada sejarahnya Islam liberal. Ya, Islam itu tunduk, liberal, bebas. Ya, sehingga dari sini perlu kita ingatkan di masa ini banyak ya konsep atau hakikat Islam yang kedua ini banyak ingin dibatalkan oleh sebagian tokoh-tokoh. Ya. Artinya apa? Silahkan Anda berislam, KTP-nya Islam, urusan Islam Anda adalah Islam di masjid, tetapi kalau urusan sosial, urusan yang lainnya, ya nggak perlu harus tunduk kepada aturan Islam, nggak perlu. Gitu ya. Kan ada seperti itu. Ya. Ya memang Mas, saya itu muslim, saya bukan non muslim. Ya. Tetapi kalau Al-Quran gini ya tunggu dulu. Ya, kita lihat dulu cocok nggak sih dengan masyarakat kita, cocok nggak sih dengan bangsa dan negara kita. Ya kan ada yang berpandangan seperti itu. Kenapa dia berpandangan seperti itu? Karena mungkin dia tidak pernah baca surat Al-Ahzab. Ya. Mungkin dia tidak tahu hakikat Islam yang dia peluk. Yang mana hakikat Islam yang dia peluk menuntut dia untuk tunduk kepada segala ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Ucapan seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam Ittihaful Uqul syarah Thalathatil Usul, beliau mengatakan ya, al-inqiyad, ketundukan itu ada dua macam. Ketundukan ada berapa? Dua macam. Yang pertama tunduk zahiran. Ya. Tunduk zahiran atau tunduk zahiran wa batinan. Ya. Tunduk al-inqiyadu zahiran wa batinan. Tunduk lahir batin. Lahiriahnya tunduk, ngikuti segala ketetapan-ketetapan Allah. Batinnya juga tunduk nerima. Kalau Allah sudah menetapkan seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi saya. Saya legowo. Gitu ya. Ini namanya al-inqiyad, ya, tunduk kepada Allah Ta'ala zahiran wa batinan, lahir batin. Inilah seorang mukmin sejati. Ada seorang yang tunduk zahiran la batinan,
tunduk secara lahiriah tetapi batiniahnya tidak. Ya, lahiriahnya sholat, iya sholat. Ya, lahiriahnya melakukan hal-hal yang baik, iya, tetapi batinnya mengingkari. Batinnya kufur. Ya, ini model ketundukannya siapa? Munafik. Ya. Ada yang ketiga, tetapi tidak disebutkan oleh Syekh. Orang yang tidak mau tunduk lahir batin, ya kan? Lahiriahnya enggak tunduk, apalagi batiniahnya. Gitu. Maka di sini yang harus diperhatikan, makna Islam yang kedua adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Mungkin ada yang bertanya, ya. Ustaz, bagaimana orang yang berbuat maksiat? Ya. Berarti dia enggak tunduk dengan Allah taala. Ya. Berarti dia bukan muslim. Ya. Kita katakan kalau misalkan dia itu meyakini harusnya dia tunduk, harusnya dia tidak melakukan hal seperti itu, tapi dia masih melakukannya karena hawa nafsu, maka dia seorang muslim naqisul Islam, naqisul iman. Seorang muslim yang kurang Islamnya, kurang imannya. Ya. Tetapi kalau sampai dia mengatakan, saya boleh tunduk kepada sebagian aturan Islam, sebagian ketetapan Allah, tapi sebagian yang lain saya boleh mengkritisi. Jadi Al-Quran itu perlu diamandemen. Kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, berarti dia bukan seorang muslim. Gitu ya. Misalkan zina. Ya. Dia mengatakan, oh zina itu ya enggak apa-apa. Saya tidak mau tunduk dengan ketetapan Allah Ta'ala bahwa zina itu enggak boleh. Muslim atau bukan ini? Bukan. Kalau dia misalkan ya melakukan perbuatan zina, tapi dia mengatakan, ya sebetulnya ini haram, saya tahu. Ya. Ya. Tetapi saya kok nggak kuat misalkan. Iman saya lemah. Akhirnya dia masih melakukan zina. Ini dosa besar, tapi tidak sampai kafir, tidak sampai. Kenapa? Karena hatinya masih meyakini dia harus tunduk. Iya. Harus bertobat, Pak ya. Ya, bertobat dan tidak mengulangi. Istighfar tok tapi mengulangi terus ya. Ya, sama saja, ini istighfarnya menunjukkan kebohongan. Ya. Nah, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian yang ketiga. Ya. Jam berapa ini? Masih lama. Ya. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Yang kedua sudah ya. Jadi kita sepakat seorang mukmin muslim harus tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau Quran bilang seperti itu, hadis bilang seperti itu, tunduk apa badan? Tunduk. Urusan ngamal ke, nah itu urusan lain. Ya, yang penting tunduk dulu, yang penting ikut dulu. Ini untuk menyelamatkan keislaman kita. Ya. Kalau kok mengamalkannya, ya, dengan anggota tubuh kita, Allah perintahkan yang wajib kita jalankan, Allah larang itu haram kita tinggalkan, ya berarti kita betul-betul telah sempurna sebagai seorang mukmin. Tetapi kalau misalkan itu tahu yang haram masih dijalankan, ya kita muslim, tetapi Islamnya kurang lemah. Kalau misalkan kita tidak mau, saya nggak mau masa ketetapannya seperti itu sih? Ya ini kan namanya zalim misalkan. Ya, misalkan ada ketentuan waris. Waris itu dalam Islam sudah ada ketentuannya. Ya, untuk perempuan sekian, laki-laki sekian. Ya. Dia tidak menggunakan aturan pembagian warisan secara syar'i, tetapi dia meyakini saya memang salah. Ya. Dia mengatakan Islam itu harusnya seperti ini. Tapi kalau saya kok seperti ini nanti saya dapatnya sedikit. Ya, enggak usah pakai cara Islam. Tapi dia masih meyakini dia berdosa. Maka seperti itu tidak dikatakan kufur, tidak dikatakan keluar dari Islam. Tapi kalau dia mengatakan masa sih pembagian waris seperti itu, kan nggak adil, harusnya dibagi sama. Ya, kita ajukan ke DPR undang-undang muslimin wajib sama. Nggak bagus itu aturan Islam misalkan. Ya, maka ini dia bukan seorang muslim. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, al-bara'atu minasyirki
wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan artinya meyakini kesyirikan itu perkara batil. Satu, meyakini kesyirikan itu perkara batil. Kemudian yang kedua, dia tidak melakukan perbuatan syirik. Ya, tidak melakukan perbuatan syirik. Nah, sehingga tidak ada kamusnya seorang muslim mengatakan yang nyembah Allah bagus, yang nyembah salib juga bagus. Tidak ada. Ya, yang nyembah Allah betul, yang nyembah salib tidak salah. Tidak ada seorang muslim mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena tugas dia adalah berlepas diri dari kesyirikan. Dia yakini kesyirikan itu kebatilan. Kemudian dia menjauh, tidak melakukan perbuatan syirik. Jangan mengatakan, saya tidak akan pernah menyembah selain Allah. Tapi orang yang menyembah selain Allah, ya jangan Anda salahkan. Ya, itu betul, walaupun betul menurut dia. Ini tidak boleh seperti itu. Kita harus mengatakan, orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, ini batil, ini salah. Ini kekufuran. Orang yang terus di atas perbuatan itu, akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah diharamkan untuk masuk surga. Ya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi di sini ketika seseorang itu dihadapkan pada perkara kesyirikan, dia katakan ini batil. Siapa yang melakukan perbuatan syirik, dia akan kekal di dalam neraka. Ya. Maka dari sini terkadang kita lihat sebagian orang yang keliru di dalam memaknai Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk alam semesta. Ya. Artinya seluruh apa saja, sampai sesesat-sesatnya golongan harus dirahmati, harus disayangi. Ini penafsiran keliru. Ya. Coba ketika kita lihat pada sisi yang lain. Ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, menyembah selain Allah, dosanya apa? Berat. Hukumannya apa? Kekal di neraka. Kalau kita cinta kepada manusia, berusahalah untuk mendakwahi mereka keluar dari agama mereka kepada agama Islam, sehingga minimalnya mereka akan terselamatkan dari kekekalan di dalam neraka. Gitu ya. Nah, berlepas diri dari kesyirikan, mengatakan kesyirikan batil dan menjauh dari kesyirikan. Ya. Kemudian wa ahlihi, berlepas diri dari pelakunya. Nah, ini juga prinsip Islam atau hakikat Islam yang ketiga. Ya. Ini juga banyak ingin dipatahkan oleh sebagian orang. Ya, yang kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatal mudhillin. Yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ya. Tadi ada tokoh yang mengatakan, ya Anda silakan berislam, tapi Islamnya Islam liberal. Islamnya Islam moderat. Napa niku Islam liberal, Islam moderat? Yo Islam ora saklek. Nggih. Yo Islam sing ora kudu Quran hadis idik-idik, Quran idik-idik hadis. Idik-idik halal haram, idik-idik ora oleh. Ya, Islam moderat, Islam liberal. Yang penting Islam, tetapi apa itu istilahnya? Ya pokoknya berjalan gitu. Ndak usah ya di Quran, hadis, dalilnya mana, nggih. Adi ora oleh, endi sing oleh? Padahal yang diperbolehkan lebih banyak. Ya, yang daripada tidak. Ya, ada dai yang seperti itu, ya. Jadilah Islam moderat, Islam liberal. Ini namanya kata Nabi al-a'immatul mudhillin. Ya. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ada juga sekarang yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Ada yang mengatakan Anda beribadah kepada selain Allah, tapi jangan salahkan dong orang yang beribadah kepada selain Allah, jangan disalahkan. Ada sebagian yang menyerukan seperti itu. Gitu ya. Kemudian berlepas diri dari pelakunya. Ini ada satu teladan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikutinya. Teladannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Itu saya isyaratkan saja, nanti dicek di mushaf ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Coba perhatikan, ini kaidah penting ya yang harus dipegang oleh seorang muslim terkait interaksi dengan orang-orang non-muslim. Ya. Kalau kemarin ya ada kajian di Weleri, ya halal haram hubungan dengan non-muslim. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan hari Rabu, tapi belum ditentukan waktunya. Nanti kalau ada yang ke Weleri hari Rabu, bisa diikuti kajian itu lebih detail dari Al-Ustadz Muhammad Qasim Hafizahullah dari Al-Irsyad. Ya. Nah, di sini ada kaidah penting, kaidah dasar interaksi seorang mukmin dengan orang-orang non-muslim. Allah Ta'ala mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Berarti ini isyarat kita harus mengikuti apa yang disebutkan di setelahnya. Fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri kepada kalian. Berlepas diri. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, saya salahkan. Setelahnya Allah mengatakan kafarna bikum, mengisahkan ucapan Nabi Ibrahim, kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawa, dan telah nampak antara kami dan antara kalian al-adawa. Apa itu al-adawa? Permusuhan. Wal baghdha, dan baghdha. Napa niku baghdha? Kebencian. Abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Ya, sebelumnya saya berharap ya terutama bagi pendengar yang ada di rumah untuk tidak meninggalkan kajian dengan sampai di sini. Jangan meninggalkan, nanti akan terjadi perspektif yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Ya, nanti akan dikatakan, oh dengan orang non-muslim benci, musuh, berarti dibom. Nah, ini kalau separuh-separuh ilmunya ya gitu, maka harus lengkap ya. Saya harapkan jangan ada yang meninggalkan tempat, jangan ada yang meninggalkan siaran. Ya, kecuali kalau listriknya mati lain urusannya. Ya, di dalam surat Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, lanjutannya ya, kafarna bikum, kami mengingkari kalian dan telah nampak antara kami dan antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian selama-lamanya. Jadi di sini terhadap orang-orang yang tidak beriman, terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang di luar Islam, Islam mengatakan apa? Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Kalau namanya berlepas diri, itu tidak ikut campur. Gitu ya. Jadi tidak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam ada orang yang menyembah berhala, kemudian berpartisipasi, ayo diamankan yuk. Ya. Ini Raja Namrud sedang acara penyembahan kepada berhala, ayo diamankan. Berbondong-bondong kawan-kawan Nabi Ibrahim diamankan. Ya. Ini ada hari raya mereka diamankan. Tidak, kenapa? Karena sudah dikatakan inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Ya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Maka dari sini berbeda dengan sebagian orang di masa ini. Ya. Maaf agak lebay kalau boleh dibilang. Ayo berbondong-bondong apa? Amankan itu. Orang menyembah apa? Menyembah selain Allah. Lah terus ngapain? Diamankan. Ya, berbondong-bondong mengerahkan teman-temannya. Ayo diamankan. Ayo kita bantu. Ya, bantu gimana? Nata kursi, gini dekorasi. Itu bawakan itu bendanya, sesembahannya dibawakan. Ya. Sesembahannya berjalan sendiri aja tidak bisa, harus dibawakan. Ya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum, lihat. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Mengingkari atau membenarkan ini? Mengingkari.
Ya, jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk mengingkari sesembahan selain Allah, mengingkari kesyirikan, bukan mengatakan malah membela, bukan. Kalian nyembah kepada Allah tapi jangan salahkan dong orang yang menyembah selain Allah. Ya, Al-Quran nggak seperti itu, Mas. Ya. Pak, Al-Quran nggak seperti itu. Al-Quran mengatakan kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Kemudian Al-Quran mengatakan wabada bainana wa bainakumul adawah, nampak antara kami dan antara kalian al-adawah, permusuhan. Ya, wal baghdha, dan kebencian, bukan kecintaan. Maka tidak pernah ada istilah ya saudara untuk menyebut orang selain Islam disebut saudara, tidak. Bahasa Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah, disebutkan mukmin saja. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Ya. Nah, demikian pula disebutkan di dalam Al-Quran ya, permusuhan dan kebencian, bukan kecintaan. Ya. Memusuhi dan membenci. Hati kita benci. Kenapa benci? Karena dia menyembah selain Allah. Saya ingin tanya kepada Bapak-Ibu sekalian, kalau ada orang yang berzina, tetangga kita senang atau benci? Nah, kasihan. Ya, benci ya. Kalau ada tetangga kita korupsi, ya, misalkan ada korupsi yang baru, misalkan ada yang kena kasus korupsi tetangga kita, senang atau enggak? Bapak, saya senang sekali Anda telah korupsi. Nah, kan enggak. Kalau kecipratan itu urusan, ya itu urusan hawa nafsu itu. Ya, kan enggak senang. Ya, ini dosa korupsi, dosa besar. Melakukan kesyirikan, kata Nabi ketika ditanya Rasulullah ayyudzan bin a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasul, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan selain Allah untuk Allah padahal dia yang menciptakanmu. Kata Allah, dosa yang paling besar. Ada orang zina saja kita enggak suka, masa ada orang nyembah selain Allah kita suka? Ada orang korupsi saja kita enggak suka, orang nyembah selain Allah kok kita suka? Maka Al-Quran mengatakan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah nampak permusuhan dan kebencian. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, ya nanti biar tidak ada persepsi yang keliru, kebencian dan permusuhan tidak berkonsekuensi berbuat zalim. Ya. Jadi jangan baca surat Al-Mumtahanah ayat 4 kemudian ngerakit bom, kemudian ngebom. Ya, jangan. Ini salah memahami ayat. Bukan ayatnya yang salah, orangnya yang memahami yang salah. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya terkait dengan orang-orang yang kafir, ya. Orang-orang yang kafir, orang kafir itu di dalam ilmu fikih terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama kafir musta'man. Kafir musta'man. Kafir musta'man itu adalah orang kafir yang dijamin keamanannya oleh pemerintah muslim atau seorang muslim, satu orang ya. Ya, misalkan di sini. Ya, misalkan ada seorang kafir ahli kitab, ya, Nasrani datang ke sini. Orang Amerika datang ke sini, kemana? Ke Indonesia. Orang kafir. Dijamin oleh Mas Nurdana misalkan, satu orang. Ini namanya kafir musta'man, tidak boleh dibunuh. Ya, kafir musta'man yang dijamin keamanannya. Seperti para turis. Kemudian yang kedua ada kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dia tinggal di negerinya, kita tinggal di negeri kita, tetapi ada perjanjian damai untuk tidak saling berperang. Ini istilahnya kafir mu'ahad. Yang ketiga kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal di negeri muslim, tunduk terhadap aturan Islam dan membayar jizyah, pajak. 3 jenis ini tidak boleh dibunuh. 3 jenis ini tidak boleh dibunuh. Bahkan Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian damai, maka dia tidak mencium bau surga. Hadis ini adalah hadis yang merupakan ancaman yang berat bagi orang yang melanggar ketentuan Allah dengan membunuh jiwa yang tidak boleh ditumpahkan. Gitu ya. Maka walaupun hati membenci,
Walaupun kita mengatakan itu musuh, walaupun kita mengatakan saya mengingkari agama kalian, tetapi kita tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh kita ngebom sana ngebom sini, ada orang kafir, dimanapun kalian mendapati orang kafir, halal darahnya. Ya, gitu. Tidak. Kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi. Napa niku kafir harbi? Kafir harbi itu kafir yang terang-terangan mengadakan peperangan dengan kaum muslimin, perang, Pak. Kalau musuhan pasti, hati itu musuhan. Sana nggak seneng kita, kita juga nggak seneng sana, pasti. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Tapi kalau perang tidak mesti harus perang. Kenyataannya Rasulullah sendiri juga pernah ada damai, ada perjanjian Hudaybiyah. Ya. Yang boleh diperangi adalah kafir harbi. Kafir yang terang-terangan memerangi kaum muslimin. Itu saja. Tidak setiap orang yang berada di negara kafir harbi boleh diperangi. Contohnya Indonesia dengan Australia misalkan. Perang. Ya. Tidak boleh kita membabi buta membunuh seluruh warga kafir Australia. Tidak boleh. Ada ketentuannya. Perempuan tidak boleh dibunuh. Ya. Orang tua tidak boleh dibunuh. Orang buta tidak boleh dibunuh. Bahkan orang yang beribadah di gereja, di tempat ibadah mereka, konsentrasi di tempat ibadah mereka gereja itu, tidak boleh dibunuh. Maka saya kadang heran, ya ini gereja saja orang kafir harbi Bapak ya. Kafir harbi yang terang-terangan memerangi, ini dia sedang mungkin berdoa. Ya Allah kalau mereka mungkin ya tolong selamatkan kami. Itu tidak boleh diperangi. Gerejanya tidak boleh diperangi ketika kafir harbi ini. Lah ini kadang kita lihat masjid loh. Orang mau takbir Allahu Akbar dibom. Ya Allah. Gereja saja tidak boleh. Ya. Ketika perang kafir harbi, terjadi peperangan kaum muslimin orang kafir. Ini orang sedang konsentrasi doa di gereja, tidak boleh dibunuh. Ya ini. Ya. Perempuan. Ya. Orang yang sama sekali tidak ikut andil dalam peperangan, tidak boleh dibunuh. Orang tua. Ya. Ini yang harbi. Ya. Lalu bagaimana kita melihat kadang sebagian orang-orang yang tidak bersalah? Ya. Bukan harbi, sedang mu'ahad kita ini. Sedang mu'ahad, perjanjian damai. Ya. Kalau harbi saja orang-orang tua itu tidak boleh dibunuh ini, ya Allah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab beliau Umdatul Fiqh. Itu bisa dilihat tata cara jihad. Sampai mana tadi? Ya, jadi gitu ya. Sekalipun kita mengingkari agama mereka, ya, mengatakan kalau mereka mati dalam keadaan seperti itu, kekal di neraka, kita tidak membantu urusan mereka dalam hal agama, ya, kita menyimpan kebencian dan permusuhan, tapi kita tidak boleh bersikap zalim. Bahkan kalau mereka sebagai tetangga kita, mereka punya hak tetangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ya, tetangga itu ada 3. Tetangga tetangga muslim kerabat. Dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat. Ada tetangga ya yang muslim, ada tetangga yang kafir. Tetangga dia kafir. Bukan kerabat. Ya. Maka dia punya hak sebagai tetangga dan hak sebagai kerabat. Hak sebagai dia memiliki hak sebagai seorang tetangga dan kerabat. Gitu ya. Jadi orang kafir ya, itu masih memiliki hak sebagai tetangga. Kalau kita punya tetangga, dia seorang muslim, kerabat kita, maka 3 hak. Kalau kita punya tetangga orang kafir, ya, maka dia punya hak sebagai tetangga kita, yang harus kita muliakan, yang harus kita berbuat baik kepadanya. Gitu ya, kita harus berbuat baik kepadanya. Habis, Mas. Ya. Terakhir ya. Kurang berapa menit, Mas? 5 menit. Ya. Saya ringkaskan di sini, di antara bentuk yang tidak diperbolehkan terkait dengan orang-orang
yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala atau orang-orang non-muslim, kita tidak boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin. Tidak boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin. Ini ijma' para ulama. Para ulama rahimahullah telah sepakat bahwa pemimpin kaum muslimin tidak boleh dari orang-orang non-muslim. Gitu ya, itu diantaranya. Kemudian ya, inilah agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Agama yang mengandung unsur tauhid, unsur ketundukan kepada ketetapan Allah, kemudian unsur berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan khusus berlepas diri dari pelaku kesyirikan, kita proporsional, kita ilmiah. Ya, hati benci, hati mengingkari agama mereka, tapi muamalah ada aturannya sendiri. Bahkan ketika mereka berbuat baik, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan tetap menyimpan kebencian dan tidak suka karena mereka apa? Melakukan perbuatan yang mensekutukan Allah Ta'ala. Kemudian Islam secara khusus. Islam dalam arti khusus. Setelah kita mengetahui makna Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, ya, hakikat Islam yang dibawa para nabi dan para rasul, ya, dan inilah Islam dalam arti umum, maka kita beranjak kepada Islam dalam arti khusus. Islam dalam arti khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya seandainya agama Nabi Isa alaihissalam, Nabi sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa, seandainya agama Nabi Isa alaihissalam itu masih utuh, masih asli, ya, maka di masa ini setelah diutusnya Nabi Muhammad, agama tersebut terhapus dan harus mengikuti agama Nabi Muhammad. Kalau dia masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa, maka berarti dia bukan seorang muslim. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, hadis yang saya sebutkan, la yasma'u bi waladhi nafsu Muhammad biyadih, la yasma'u bi ahad min hadil ummah wala yahudiyin wala nasraniyin thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabina, rawahu Muslim. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku dari umat ini, tidak Yahudinya, tidak Nasraninya, kemudian dia mati dan belum beriman dengan apa yang saya bawa, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Jadi kata Nabi, ya, tidaklah orang Yahudi, tidak orang Nasrani, kalau kedatangan Nabi Muhammad atau setelah diutusnya Nabi Muhammad, dia tahu kerasulan Nabi Muhammad, dia mendengar kerasulan Nabi Muhammad, kemudian tidak mau ikut kepada agama Nabi Muhammad, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya. Ini kalau Islamnya Nabi Isa masih murni. Kita tahu Injilnya sudah berubah, agamanya sudah berubah, lebih-lebih lagi harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka dari sini ada bantahan bagi orang yang ingin menggabungkan tiga agama. Ya, ada pemahaman ingin menggabungkan tiga agama. Agama Samawi, agama yang bersumber dari Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad. Tiga agama ini. Ya. Dia mengatakan, oh bagusnya agama ini digabung. Ya. Sehingga mereka menghasilkan satu agama yang namanya Millata Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ada bukunya. Ya, bukunya ada 3 gambar. Gambarnya yang satu bintang, itu bintang Yahudi, itu bintang David, kemudian salib dan gambar bintang masjid. Ya, ini namanya agama Millata Ibrahim, agama Ibrahim katanya. Perpaduan antara agamanya Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Ini boleh seperti itu. Kalau orang mendengar hadis Nabi ini tadi yang saya bacakan terakhir, tentu mendengar atau melihat tingkah laku orang seperti itu kita lucu, ya. Lebih lucu daripada pelawak. Nabi saja sudah mengatakan, tidaklah mendengar tentang aku seorang Yahudi, tidak pula Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka. Jadi Pak, nek wong niku mboten masuk Islam, itu pasti masuk neraka. Itu tegas. Ya. Bener kok Pak Pek dewe, ya harus. Gitu ya, jangan malu. Kita tegas seperti itu. Pokoknya kalau tidak ngikut Islamnya Nabi Muhammad, walaupun dia ngikut Islamnya Nabi sebelumnya, yang murni sekalipun,
ini dia apa? Karena dia tidak dikatakan muslim. Kenapa? Karena ketika dia mengingkari satu nabi, maka dia dikatakan mengingkari seluruh para nabi. Ada satu ayat, kadzabat kaum Nuhim mursalin, kalau tidak salah ayatnya. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nuh hanya mendustakan satu orang. Siapa? Nabi Nuh. Tapi disebut telah mendustakan para rasul. Berarti mendustakan satu rasul dianggap mendustakan semua rasul. Ketika orang mengaku mengikuti agama Nabi Musa dengan Yahudinya, mengikuti agama Nabi Isa dengan Nasraninya, tapi tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, mengingkari satu rasul, berarti dia tergolong mengingkari semua rasul, bahkan mengingkari apa yang terkandung di dalam kitab Injil yang menyebutkan adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah Islam. Ketika kita ditanya apa itu Islam, kita katakan Islam dalam arti umum, Islam dalam arti khusus. Islam dalam arti umum itu adalah makna agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya, yaitu Islam yang mengandung unsur tauhid, kemudian ketundukan kepada Allah, kesiapan untuk tunduk kepada Allah, kemudian yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kemudian ketika setelah Nabi Muhammad diutus, ya, maka manusia yang ada di dunia harus mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Inilah Islam dalam arti khusus. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini materi sudah habis, kita buka dengan sesi tanya jawab. Taib, para jamaah di studio, silahkan yang mau bertanya langsung atau dituliskan di secari kertas. Dan Ustaz, sambil menunggu dari jamaah yang ada di studio, telah masuk pertanyaan ke meja redaksi kami. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, berhukum dengan kepada selain yang Allah turunkan bagaimana, dan apabila mendukung mensukseskan pemimpin itu tidak menerapkan hukum Islam, boleh apa tidak, dan solusinya untuk pemilihan tahun ini? Syukran, barakallahu fikum. Ya. Ini pertanyaannya hampir sama dengan yang tanyakan ya ikhwan yang ada di studio. Apakah orang, ya kurang lebihnya, apakah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dikafirkan? Ya, berhukum dengan hukum Allah itu sepakat kaum muslimin adalah satu hal yang wajib. Ya. Nah, terkait dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala, ya maka perlu diketahui pembahasannya. Di situ ada istilah ya kufur atau takfir. Itu ada takfir mutlak, ada istilah takfir muayyan. Takfir mutlak itu artinya adalah menghukumi satu perbuatan sebagai sebuah kekufuran. Ya. Adapun takfir muayyan adalah menjatuhkan vonis kafir kepada orang tertentu. Ya, tunjuk hidung gitu ya. Nah, adapun berhukum dengan selain hukum Allah, ya dijelaskan oleh para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya dirinci ya. Kalau misalkan dia mengganti satu aturan, ini aturan harus merujuk ke sini semua. Ya. Aturan induknya bukan aturan Islam, aturan pokoknya. Seluruh aturan harus menginduk ke situ. Maka para ulama menjelaskan ini merupakan sebuah kekufuran. Satu. Kalau hukum asalnya hukum Islam, tapi dalam qadhiyah a'yan, kasus tertentu dia menghukumi dengan hukum selain Allah, ya maka ini hukumnya penjelasannya lain. Ya. Tetapi karena mengingat apa yang terjadi di masyarakat kita, di negeri kita, ini asalnya tidak berhukum dengan hukum Islam. Tentu ini merupakan satu hal yang keliru. Harusnya berhukum dengan hukum Islam. Dan ini wallahu ta'ala alam, ketika dikatakan sebagai sebuah kekufuran, maka tidak boleh kita serta-merta menvonis kafir kepada siapapun yang menggunakan hukum tersebut. Karena tadi yang sudah saya terangkan, ada takfir mutlak, ada takfir muayyan. Ya. Kata para ulama, at-takfirul mutlak la yastalzim takfirul muayyan. Takfir mutlak tidak mengharuskan takfir muayyan. Artinya apa? Kalau ini merupakan sebuah kekufuran, tidak serta-merta langsung menghukumi pelakunya sebagai kufur. Kalau pemerintah Indonesia menggunakan hukum selain hukum Allah, undang-undang buatan manusia, ini sebuah kekufuran, maka tidak boleh ya
Kita tidak boleh langsung menjatuhkan, oh berarti presiden kafir, berarti DPR kafir. Ya, maksudnya yang muslim ya, DPR ada yang Kristen juga. Ya. Oh berarti Pak Jaksa kafir, PNS kafir, tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh seperti itu. Nah, di sini pembahasan seperti ini, pembahasan yang sangat detail, tidak bisa dijawab dengan secara global. Namun secara umumnya kita katakan jangan seseorang itu bermudah-mudahan di dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang. Presiden kafir, SBY kafir, ini kafir, tidak boleh seperti itu. Ya, walaupun mereka menggunakan hukum selain hukum Islam, ya, tetapi untuk menjatuhkan vonis kafir, tunjuk hidung kepada oknum atau pemerintah yang beragama Islam ini tidak sebegitu mudahnya. Ini yang sering kita terangkan, sering kita tegaskan di dalam berbagai kesempatan. Apakah presiden itu ulil amri? Wallahu a'lam, dia termasuk ulil amri yang ditaati dalam perkara-perkara yang baik, perkara yang sesuai dengan syariat. Adapun masalah pemilihan ya, besok, ya maka saran saya pilihlah yang paling dekat kepada Islam. Ya, pilihlah yang paling dekat kepada Islam, yang paling peduli terhadap kepentingan kaum muslimin dan bangsa ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi ila hadzal qadar, kebenaran semua dari Allah taala, kesalahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Naktafi bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.